aku lagi. Nah, kali ini aku mau bikin soal obat antidepresan yang selama ini selalu dipakai sama Kiki. Jadi kemarin waktu kita upload itu di YouTube ternyata banyak reactionnya gitu. Entah dari DM, entah dari langsung komen di YouTube. Dan positif semua sih, alhamdulillah. Jadi kita semangat lagi mau bikin buat sharingnya. Nah, aku mau kasih tahu tadi barusan aku habis konsulin si Kiki nih. Ya, jadi tadi aku udah barusan banget konsul sama dokter Agu, ya kan, buat si Kiki. Jadi obatnya udah aman. nih. Dan itu bener-bener aku jatah karena yang kemarin punya dia udah habis. Seperti itu guys. Nah, sekarang kita langsung aja, kita mau ngobrol-ngobrol lagi yang lebih intens lah ya, karena banyak juga sih yang nanya-nanya seriusan tuh gitu, kok berani banget sih cerita-cerita yang soal kayak gitu-gitu. Ya ngapain takut, kan kita sesuai dengan resep dokter, ya enggak? Yaudah, kita panggil aja. Nih. Ya, cerita lagi dong. Kira-kira kan kemarin tuh sempat ada yang komen gitu. Ya. Dia juga ternyata salah satu pemakai obat-obatan begitu, obat-obatan kayak begini. Oh, antidepresan. Nah, terus gimana sih caranya gitu kamu bisa jadi turun dosis pelan-pelan? Ya, proses yang sangat ya menurut gue luar biasa sih, ya kan. Ya lu tau lah prosesnya itu gila, berat banget loh. Nah itu lu pernah juga ngeliat kan di saat gue waktu putus obat gimana sih yang gue maksain, udah gue cut nih, gue nggak minum nih, ya kan. Apa yang lo liat tuh? Ya kasihan sih. Dan itu ngerasa sakit. Iyalah, sakitnya itu ngerasa. Jadi kita yang ada di sekitarnya dia juga jadi ngerasa gimana ya, aduh kok bisa jadi kayak begini ya. Nah, maksud gue sekarang tuh, gue pengen lo tuh cerita gitu loh, dari awal tuh gimana sih lo ngerasain jadi anxiety disorder. Lo ngerasa pertama kali ngerasain anxiety disorder tuh pas kapan gitu loh tepatnya gitu loh? Ya udah lama banget. Ya pemicunya karena ya gue emang begonya gue orang yang bermasalah gitu. Banyak banget dari masalah keluarga, masalah hubungan yang masa lalu lah, ya kan, di lingkungan teman-teman, di masyarakat pun gue orang bermasalah gitu, ya kan. Ya mungkin ya karena dari masalah-masalah yang udah banyak di hidup gue dan gue nggak bisa atasin, itu gue pendam. Ya nggak tahu sih, susah sih jelasinnya ya. Gue mau tanya deh, maksudnya lu tuh yang seperti lo bilang tadi kan, lu cerita lu tuh suka ada masalah sama sekitar lo misalnya gitu. Kalau broken home, it's okay lah. Paham. Ya pemicu awal emang gue dari keluarga broken home ya. Dari kecil gue udah dipisah gitu sama orang tua juga. Ya gue ya ikut mama gitu kan, ada juga ikut papa gitu. Nah di situ gue udah ngerasain kan teman-teman lain keluarganya utuh gitu kan, gue sendiri keluarga gue pecah gitu, nggak tahu yang satu di mana, adik gue di mana, sama papa gitu, adik gue agak sedang gue mama. Di situ gue juga ada tekanan mental. Sebenarnya udah dari kecil banget gue ada tekanan mental gitu loh. Yang gue jadi liar waktu di SD tuh, gue liar banget, nakal bandel nih. Teman-teman gue SD yang nonton ini pasti bakal tahu gue gimana dulu SD gimana. Itu gue lampiaskan di situ. Gue jadi brutal, ya kan. Beranjak SMP, beranjak tambah parah. Karena SMP. Kan kontrol dari orang tua juga kurang gitu. Perhatian gitu kurang ya. Banget, gue orang yang kurang perhatian banget. Kurang perhatian banget. Terus
kan lu sempat kena masalah hukum kan? Iya, Waktu itu ya sempat kena masalah hukum. Terus pemicunya itu apa dari karena anxiety itu atau beda lagi nih pemicunya nih? ya gimana ya jelasin nih, bisa jadi gua gimana ya, Dia keringetan loh sumpah. Dia tuh panikan orang ya. Jadi agak jadi susah gini loh cerita. apa, buat gejalanya beda-beda nih. Ada saat gue waktu gejala penyakit gue timbul ini, ya gue ketakutan tanpa sebab tuh pasti lo udah tahu kan, yang gue tiba-tiba ketakutan, terus ditanyain kenapa nggak bisa jelasin takutnya kenapa ya kan. Terus yang temperamen naik itu mungkin lebih ke obat deh. Obat itu juga mempengaruhi temperamen, yang nggak tahu juga gue nggak ngerti apa kandungan obat itu mempengaruhi temperamental kita itu apa gimana, nggak tahu. Nah itu di kasus gue ini gue masalah nih kan, gue masuk itu kena hukuman ini penganiayaan. Itu hal sepele, hal kecil ya kan, yang itu pun gue bermasalah dengan teman sendiri. Baru bayangin nggak, makanya sampai hakim ngomong ini kamu aja teman sendiri bisa kamu lukain gitu kan, kamu sangat berbahaya. Jadi vonis itu dijatuhkan tinggi 2 tahun, aturan jaksanya nuntutnya 1,8, hakimnya malah naik ya. malah naik karena dia lihat dari sisi, wah ini orang, kamu membahayakan gitu loh. Gue membahayakan karena teman sendiri ini gue lukain gitu kan. Ya itu karena dari masalah sepele ya mungkin juga ada pengaruhnya dari penyakit gue ini. Terus yang nggak bisa kontrol temperamen gue, emosi gue nggak bisa gue kontrol. Jadi selain anxiety itu kan kayak panik tiba-tiba gitu, apa ketika lo kumat nih misalnya, lo ngerasa kayak terancam gitu kan, terus apa emang lo harus kayak nyakitin orang atau? Oh beda. Kalau yang gue merasa terancam malah gue kayak seolah-olah semua orang tuh kayak mau nerekam gue gitu. Ya malah di situ gue malah merasa takut. Beda halnya kayak yang gue lebih ke temperamen itu, kayak gue udah muak gitu, kayak terlalu banyak masalah, beban, terus kayak mau meledak aja di pikiran, kayak mau meledak kayak di kepala tuh. Jadi gue lampiaskan dengan amarah gitu. Ciri-cirinya kalau misalnya udah kumat tuh gimana sih? Di elonya ya. Kalau di gua kan udah gua jelasin tuh kemarin. Misalnya tuh yang gua lihat nih secara visualnya gua, lo tuh kayak gini. Kalau yang lo rasain tuh pertamanya tuh gimana, dari fisik, secara fisik sama kelakuan lo gitu gimana? Kalau fisik udah jelas, secara orang lain ngeliat tuh enggak, ya bisa kelihatan bisa enggak, mungkin buat orang terdekat bisa ngeliat perbedaan ini. Saat gua lagi kena panic attack gitu atau kena kambuh-kambuhnya penyakit gue ini ya, gimana ya jelasinnya ya? Ya kalau buat gejala fisiknya gue keringetan, saat itu gugup, keringetan ya kayak gini. Gue juga sebenarnya sih ya meskipun barusan minum obat juga, tapi kecemasan tuh lebih, mungkin ada kecemasan lu kayak hari ini lu besok makan apa ya, itu mungkin lo bisa besok orang ada Allah ini bisa berdoa, bisa usaha ya. Kalau gue lebih panik banget, besok kayak nggak bisa makan ya, gue kayak gitu sih. ya benar ya. Mati gue nih besok pasti, aduh gimana caranya, tapi coba berpikir nggak bertindak gitu loh. Ya lo selalu mikirin itu mental. Berarti kayak hard thinker banget ya. Jadi Iya, kayak hard thinker bener-bener. Iya sih, gue tau lah, karena gue pernah lihat itu dan gue pernah ngadepin lo yang pas kayak begitu. Gak enak banget, cuma ya gue berusaha di sini. Jujur ya, ini gue udah sampai di titik ke konsumsi obat yang gak seperti yang dulu gue konsumsi 5 mg, 2 mg, dan sekarang gue udah konsumsi yang 1 mg Kamlet nih, Kamlet 1 mg juga konsumsi udah sekitar 2 bulanan inilah. Itu gua proses buat nurunin, karena gua nggak mau ketergantungan sama obat. Jujur gua nggak mau tergantung sama obat. Satu udah itu nggak baik buat kedepannya, karena sifat
efek obat benzodiazepin, obat penenang ini kan sedatif ya, obatnya tuh kayak candu, sifatnya candu gitu. Nah, dan gue ini mau berusaha lepas dari obat ini saat ini. Dulu udah sempat berusaha lepas dari obat, itu pun dari pengawasan papa ya, itu papa yang handle gua, yang sampai dipanggil adalah kerabatnya dia juga dari tim BNN, itu Mas Pandu. Dia mencoba hipnoterapi gitu ya kan.